Ada dua hal yang bisa kita bahas tapi gue pisah-pisah dulu ya. Oke. Yang pertama, ini ngomongin framework bekerja gue dulu. Ini ada hubungannya sama relevansi. Frameworknya Raditya Dika itu adalah kegelisahan yang tulus lalu dijadikan sarana monetisasi dengan menyampaikannya ke banyak orang. Kegelisahan yang tulus itu apa? Contohnya misalnya, gua waktu itu sering ditolak cewek. Jemput cewek di Fatmawati, tiba-tiba bapaknya masuk minta ikut candlelight dinner. Meresahkan kan. Pengalaman susah dapat perempuan ini itu gue bikin jadi malam minggu Miko. Jadi kegelisahan yang personal gue jadikan gue create sedemikian rupa supaya bisa dinikmati banyak orang dengan cara yang menghibur. Itu framework gue. Kegelisahannya apa, ngolahnya gimana. Berarti komponennya dua, apa yang mau diceritakan dan bagaimana cara menceritakannya. Apa yang mau diceritakan itu gue dilatih dari semenjak jadi stand up comedian, dari penulis tuh gue udah ngerti. Nah, cara menceritakan ini bisa beraneka ragam. Which is kita bicara teknik nulis film, teknik syuting dan lain-lain. Sampai sekarang pun podcast pun juga kayak gitu. Apa yang mau gue bicarakan dan gimana cara membicarakannya. Apa yang gue bicarakan di podcast gue ngajak ngomong orang berdasarkan rasa penasaran gue aja. Dokter apa segala macam itu karena gue udah umur segini bro. Gue pengen konsultasi gratis juga. Cara menceritakannya itu editing yang dilakukan teman-teman. Nah, kenapa jadi relevan? Karena kejujuran tadi. Anehnya seni, semakin lo tarik ke dalam, semakin itu buat lu. Aneh banget. Semakin banyak yang ngerasa itu buat dia. Aneh bro. Aneh banget. Kita bicara patah hati terhebat di film Kuala Kumal. Itu banyak banget yang kayak, anjir gue pernah ngalamin lagi bang patah hati terhebat. Gue bikin lagu Timbun Jelita tentang juga berdua. Tentang gue gak pernah suka nongkrong segala macam. Tapi semenjak ada Anissa Aziza istri gue mau nongkrong tapi cuma sama dia. Wah itu yang pas dengerin lagu itu, gue juga lagi, gue orangnya introvert, cuman mau sama orang ini lagi gitu. Tapi itu kan bukan buat lu, itu buat gue. Lo kenapa lo ngerasa itu buat lu gitu, ngerti gak sih? Jadi pegangan gue adalah semakin kita tarik ke dalam seni itu, semakin kita taruh buat kita, itu yang nikmatin tuh jadi luas banget. Sebaliknya juga bisa terjadi. Semakin lo nebak-nebak orang suka nih, gini nih. Jangan-jangan gak ada yang suka sama sekali. Karena kita aja gak suka. Itu framework gue. Relevansi itu datang dari gue nyaman bercerita tentang diri gue apa adanya. Karena gue yakin kalau ini penting buat gue, penting juga buat orang lain. Makanya gue gak peduli kalau udah gak relate lagi sama yang lama-lama.